Ketika suatu malam datanglah seorang perempuan dari kaummu, dari agamamu. Dia mendatangi rumahku. Wanita ini datang ke rumahku, menyalakan api dan memadamkan lalu pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat dermawan adalah salah satu sifat yang paling dicintai oleh Allah dan para nabinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul di dalam sabdanya, "Asy-syakha qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannati, ba'idu minan nar." Orang yang mempunyai sifat dermawan senantiasa akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Bahkan ada dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak, ketika suatu hari Abdullah bin Mubarak ingin melaksanakan ibadah haji, lalu beliau beristirahat di Hijr Ismail. Dalam istirahatnya beliau tertidur dan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul dalam mimpinya, "Wahai Abdullah, tolong carikan seseorang yang bernama Bahrum Majusi. Ketika kau sudah bertemu, maka sampaikanlah salamku kepadanya dan sampaikan bahwa Allah telah meridhoi kepadanya." Bahrum Majusi ini bukanlah seorang muslim, melainkan seseorang agama yang menyembah api. Kagetlah Abdullah bin Mubarak dalam tidurnya, apakah mimpi ini datangnya dari syaitan atau dari Allah? Lalu Abdullah bin Mubarak mengambil wudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu melaksanakan tawaf, melaksanakan ibadah haji. Lalu tertidur lagi. Di dalam tidurnya bermimpi seperti apa yang pertama, berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya. Sampailah kepada 3 kali mimpi datang, lalu Abdullah yakin bahwa ini adalah datang mimpi dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pulanglah Abdullah bin Mubarak setelah melaksanakan ibadah haji mencari yang bernama Bahrum Majusi. Dicari dan bertemulah dengan seseorang yang bernama Bahrum Majusi. "A'anta Bahrum Majusi? Apakah engkau yang bernama Bahrum Majusi?" "Na'am, ya." "Ada apa?" "Saya ingin bertanya kepadamu," kata Abdullah, "apakah engkau mempunyai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala?" "Ya." "Ketika suatu malam datanglah seorang perempuan dari kaummu, dari agamamu. Dia mendatangi rumahku. Wanita ini datang ke rumahku, menyalakan api dan memadamkan lalu pergi. Dan malam keduanya pun dia datang lagi ke rumahku, menyalakan api dan memadamkan lalu pergi. Sampai kepada malam ketiga, wanita ini datang lagi, menyalakan api lalu dia padam dan pergi lagi. Dalam benak dan pikiranku aku bertanya, ada apa wanita ini? Apa yang dia inginkan? Apakah dia ingin mencuri atau ingin apa?" Setelah dalam penasaran diriku, lalu aku ikuti dari belakang kemana wanita itu pergi. Setelah sampai ternyata ada satu rumah, dia masuk ke dalam rumah, lalu aku dengarkan di luar rumahnya. Ternyata ada suara seorang anak yang berkata, "Wahai ibu, apakah engkau membawa makanan?" Aku lihat dalam salah satu lubang luar rumah, meneteskan air mata wanita ini dan menjawab, "Wahai anakku, ibu tidak membawa apa-apa. Ibu malu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau ibu ingin meminta makan kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah atau menjadi musuh Allah."
Saudara kaum muslimin rahimakumullah, wanita ini mendatangi Bahru Majusi. Ternyata ini ingin meminta makanan yang akan dikasihkan kepada anaknya. Setelah melihat kejadian ini, Bahru Majusi hatinya terhentak ingin memberikan salah satu makanan kepada anaknya yang sedang lapar. Lalu dia pulang menyediakan wadah, lalu dia mengisikan wadah itu dengan makanan yang ada di rumahnya. Lalu dia pergi ke tempat wanita itu. Setelah sampai, lalu Bahru Majusi memberikan makanan yang dia bawa dari rumahnya, lalu disampaikan kepada anak itu. Kata Abdullah bin Mubarak, mungkin inilah yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu kebaikan bagimu. Lalu Abdullah bin Mubarak menceritakan ketika dia bermimpi dengan Rasulullah, "Hai Bahru Majusi, aku bermimpi dengan baginda Nabi dan dia menitipkan salam kepadamu dan bahwa Allah telah ridho kepadamu." Maka dari sinilah mendengar mimpi yang diceritakan oleh Abdullah bin Mubarak, Bahru Majusi pun terhentak hatinya, dia ingin memasuki agama Islam, yang akhirnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan akhirnya dia memasuki agama Islam. Tidak lama kemudian dia meninggal. Lalu Abdullah bin Mubarak mengurusi mayatnya sampai menguburkannya. Dan apa pesan dari Abdullah bin Mubarak untuk kita semua? Ya ibadallah, wahai hamba Allah, amalkanlah sifat dermawan, karena sifat dermawan bisa merubah yang tadinya musuh menjadi cinta. Maka dari ini segelintir riwayat yang mudah-mudahan bisa menjadi menginspirasi kita di dalam kehidupan ini. Hadanakum wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.